إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di pembahasan ayat 54 sampai 57 ya. Ya, naratu bil Fatihah wal Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pembahasan sudah sekarang sampai di nomor 3. Ar-raqabatu 'alal istihlak. Pengawasan atau kontrol atas penggunaan ya atau konsumsi ya, atau penggunaan dana itu yang disalurkan harus ada kontrolnya. الملاحظ في القضايا الاقتصادية أنه قد لا تكون زيادة الإنتاج بمكان من الأهمية بقدر أهمية الرقابة على الاستهلاك. Yang perlu diperhatikan dalam masalah ekonomi bahwasanya terkadang tidak mesti ya tambahnya penghasilan itu sama pentingnya ya dengan pentingnya pengawasan terhadap apa yang digunakan. Ya, al-istihlak arti apa yang dikonsumsi, yang dipakai. Ya, terkadang bertambahnya income itu ya tidak lebih penting dari bagaimana mengawasi dan mengontrol penggunaan. Wa min huna nusyahidu anna Yusuf fi ayyami hukumatihi. Dari sini kita bisa saksikan bagaimana Nabi Yusuf
di masa-masa pemerintahannya hawala bisyiddah ayyusaytara al-istihlak ad-dakhili fi sanawatil wafirah likay yatamakkana min al-ihtifadhi bijuz'in kabirin min al-mantujat az-zira'iyyah di sanawatil qahti wal maja'atil qadimah. Di sini kita bisa saksikan bahwasanya Nabi Yusuf di masa-masa pemerintahannya dia berusaha dengan kuat ayyusaytara alal istihlak ad-dakhili, ya, untuk bisa menguasai bagaimana konsumsi di dalam negeri. Fi sanawatil wafirah, di saat-saat, ya, dalam keadaan, ya, di saat-saat yang di sana penuh dengan income, arti dengan pemasukan, atau saat-saat di mana mereka dapat menghasilkan hasil panen yang melimpah. Ini benar-benar dikontrol penggunaannya atau konsumsinya. Likay yatamakkana min al-ihtifadz bi juz'in kabirin min al-mantujat az-zira'iyyah, agar supaya dia dapat mampu menjaga, ya, sebagian besar dari hasil pertanian untuk disimpan untuk menghadapi sanawatil qahti, ya, tahun-tahun paceklik, tahun-tahun, ya, kemarau, wal maja'ah, dan tahun-tahun kelaparan al-qadimah yang akan datang. Wa fil haqiqati anna ziyadatal intaji war raqabati mutalazimani la yaftariqan. Ya, pada hakikatnya, ya, antara bertambahnya hasil penghasilan, ya, dan juga pengawasan terhadap penggunaan hasil tersebut, itu adalah hal yang lazim, hal yang mesti dilakukan secara bersamaan. Jadi bukan hanya penghasilan saja diperhatikan, ya, sehingga negara kemudian menghasilkan banyak uang, ya, dengan misalnya seperti yang dahulu dilakukan dengan menarik banyak pajak, tapi penggunaannya nggak diawasin. Akhirnya penggunaannya banyak bocor di sana sini, dikorupsi di sana sini, sehingga tetap saja negara dalam keadaan susah. Itu. Jadi dua hal ini penting, antara memperhatikan income dengan pengawasan di dalam pengeluaran. Faziyadatu fil intaji la tuthmiru illa idza aqabatha riqabatun sahihah. Bertambahnya income, penghasilan, tidak akan membuahkan, ya, buah yang baik, maksudnya illa idza aqabatha riqabatun sahihah, melainkan apabila diikuti dengan pengawasan yang benar. Negara memiliki, ya, kekayaan yang begitu besar, kemudian menghasilkan income yang besar dari kekayaannya, kemudian jika tidak diawasi dengan ketat dalam penggunaannya, maka, ya, itu, ya, tidak akan membuahkan hasil yang baik. Artinya tidak akan memberikan kemanfaatan kepada rakyat, seperti itu. Kama anna ar-raqabata takunu aktsaru faidatan idza aqabatha ziyadatun fil intaj. Demikian pula pengawasan akan bertambah baik kalau juga diikuti dengan bertambahnya masukan atau penghasilan. Itu. Jadi ini dua hal yang pokok yang sangat diperhatikan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dan ini juga sebagai pelajaran bagi kita bagaimana negara akan bisa memakmurkan rakyatnya kalau antara dua hal ini, ya, berjalan seiring dan selaras. Inna siyasatal iqtisadiyah allati intahajaha Yusuf alaihissalam fi Misra أظهرت أن الخطة الاقتصادية الصحيحة والمتورطة مع الزمن لا يمكن أن تقتصر على متطلبات الجيل الحاضر.
Sungguhnya siasat ekonomi atau trik-trik ekonomi yang dijalani oleh Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir ini menampakkan bahwasanya langkah-langkah ekonomi yang benar dan yang maju adalah ma'az zaman wal mutatawwirati ma'az zaman, yang selaras dengan zaman, la yumkinu an taqtisira ala mutatallabatil jil al hadir. Tidak boleh dalam siasat ekonomi, dalam langkah-langkah ekonomi yang benar dan maju adalah tidak boleh dia hanya terbatas memperhatikan tuntutan generasi yang sekarang saja. Jadinya ketika merencanakan suatu siasat ekonomi atau suatu perencanaan ekonomi harus memiliki jangkauan yang bukan hanya masa kini tapi memiliki jangkauan masa depan. Ya, jadi bukan hanya untuk memenuhi tuntutan jangka pendek, yaitu untuk hanya generasi yang sekarang ini saja. Bala budda an turaiya masalihal ajyalil qadimah, tapi juga harus memperhatikan kemaslahatan generasi yang akan datang. Seperti yang sekarang misalnya kemarin, berhutang dengan sebesar-besarnya untuk membangun dan sebagainya, akhirnya yang menjadi beban yaitu generasi berikut yang akhirnya setiap kali ada generasi yang terlahir dia sudah terbebani oleh hutang seperti itu. Ini penting ya. Jadi begitu juga dalam masalah misalnya pelestarian alam. Ini hutan ditebasi, diekspor tanpa memperhatikan lingkungan, tanpa memperhatikan reboisasi dan sebagainya. Ya, ini berarti tidak memperhatikan bagaimana nasib generasi yang akan datang. Harusnya perencanaan ekonomi, perencanaan ekosistem dan sebagainya itu harus memperhatikan juga bagaimana kemaslahatan al-ajyal al-qadimah, generasi yang akan datang. Lianna at-tafkira bil masalih al-musta'jalah lil jil al-hadir wa at-taghadi an masalih al-ajyal al-qadimah kama listahlakna jami'a thawratil ardi tu'tabaru ghayatul ananiyah wa hubbudz dzat. Karena berpikir hanya demi kemaslahatan yang cepat untuk generasi yang sekarang, wattaghadi, dan mengabaikan an masalihil ajyalil qadimah, mengabaikan atau tutup mata dari kemaslahatan generasi yang akan datang, seperti misalnya kita gunakan semua kekayaan alam untuk diekspor untuk kekayaan untuk kepentingan generasi saat ini. Ini tanpa memperhatikan generasi yang akan datang, ini tu'tabaru ghayatul ananiyah, ini dianggap sebagai puncak dari keegoisan, wa hubbudz dzat, dan terlalu cinta kepada materi. Id innal ajyal al-qadimah hum fil waqi'i ikhwatuna wa abna'una fala budda min at-tafkiri fi masalihim wa adam at-tafrit biha. Karena generasi yang akan datang mereka sebenarnya adalah saudara-saudara kita dan anak-anak cucu kita, maka harus pula dipikirkan kemaslahatan mereka dan tidak mengabaikannya. Wal mulfitu lin nadari annahu yustafadu min ba'd ar-riwayat al-waridah kama warada 'anil Imam Ali bin Musa radhiyallahu alaihi salam. Dan yang menariknya, menarik untuk diperhatikan, dapat diambil faedah dari sebagian riwayat-riwayat yang datang, terutama sini dari Imam Ali bin Musa radhiyallahu. Wa aqbala Yusuf ala jam'il ta'ami fa jama'a fi 7 sinin makhsabah fa kabasahu fil khazain. Beliau mengatakan, wa aqbala Yusuf ala jam'it ta'am. Mulailah Nabi Yusuf mengumpulkan makanan, fa jama'a fi 7 sinin al-makhsabah,
Ya, maka dikumpulkan di 7 tahun yang subur tersebut, 7 tahun yang menghasilkan itu. Fakabasahu fil khazain, lalu disimpan, ditimbun makanan-makanan hasil panen itu di gudang-gudang. Falamma madat tilka sinun, ya, wa aqbalatil majdabah aqbala Yusuf ala bai'at ta'am faba'ahum fi sanatil ula bid darahim wad dananir. Ketika berakhir tilka sinun, sinun ini jamak dari sanah, ya. Biasanya ini kalau digabungkan di dalam Al-Quran itu antara sanah dengan am, itu kan sama-sama, artinya tahun kan. Nah, kalau sanah itu artinya tahun-tahun yang tenang, tahun-tahun yang senang gitu. Kalau am, ya, itu adalah menggambarkan tahun-tahun yang susah, ya, penuh penderitaan seperti itu. Seperti, ya, kita baca dalam kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya, sebentar. Kita baca dalam surah yang menceritakan, dalam ayat yang menceritakan tentang Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya. Berapa lama Nabi Allah Nuh beserta, ya, kaumnya? Ya. Berapa lama beliau berdakwah gitu, ya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Ya, perhatikan di sini. Ini dalam surah Al-Ankabut, ya, ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Lihat, di sini ada sanah, ada khamsin. Kalau secara bahasa arti sanah tahun, am juga tahun, ya. Maka Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya yaitu selama 1000 tahun, alfa sanatin illa khamsina ama, kecuali, ya, 50 tahun. Maksudnya apa ini? Ya. Orang bilang, oh kalau 1000 dikurang 50 berarti 950 tahun. Kenapa enggak dibilang, ya, sini apa? Tis'ami'atin sinin wa khamsin gitu misalnya. Kenapa enggak dibilang begitu? Tis'ami'atin sinin wa khamsin. Ya. Kenapa tidak dibilang 950 tahun aja? Kenapa di sini Allah menyebutkan 1000 tahun minus 950. Minus 50. Nah ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alfa sanatin, ya, illa khamsina ama, ya, yang aman di sini adalah khamsina ama, ya, 50 tahun. Maksudnya, ya, secara lamanya Nabi Allah Nuh bersama kaumnya adalah 1000 tahun. Ya, beliau beserta kaumnya 1000 tahun. Tapi masa-masa yang beliau dalam ketenangan, yaitu setelah bagaimana orang-orang yang kafir, yang mengganggu Nabi Nuh, yang tidak taat kepada Nabi Nuh meninggal, yaitu setelah 950 tahun. Jadi masa tenangnya Nabi Allah Nuh bersama kaum mukminin yaitu hanya 50 tahun. Karena, ya, perbedaan antara sanah dengan am dalam satu ayat, ya, yang sanah ini maksudnya adalah
tahun-tahun kesulitan, tahun sana ini ya, tahun-tahun kesulitan. Kalau am itu tahun ketenangan ya, seperti itu. Seperti apa di dalam surah Yusuf juga kan yang sebelumnya sebentar. Bagaimana Allah sebutkan tazra'una sab'a sinin ya. Dan hampir terbalik ntar ya, sebentar. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Ya, seperti itu. Jadi di sini bagaimana ketika berbicara tentang 7 tahun yang sudah tidak ada paceklik, Allah sebutkan tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun ya. Begitu juga tadi bagaimana kalau sanah itu perbedaannya ya, dalam satu ayat antara sanah dengan am biasanya seperti itu ya. Sanah dalam keadaan ya artinya campur lah, sanah suka duka begitu. Ketika disebutkan am ya maka itu hanya sukanya saja. Kita lanjut ke bacaan kita ya. Falamma madatil sinun wa aqbalatil majdabah ya. Aqbala Yusuf ala bai'at ta'am. Ketika berlalu tahun-tahun tersebut dan datang masa paceklik. Aqbala Yusuf ala bai'at ta'am. Maka mulailah Nabi Yusuf menjual makanan faba'ahum ya fi sanatil ula bid darahim. Lalu Nabi Yusuf menjual kepada mereka di tahun yang pertama ya, setelah tahun ini ya, tahun yang beliau menimbun makanan, mulai tahun paceklik Nabi Yusuf menjual di tahun pertama ya dengan dinar dan dirham. Ya, menjual makanannya maksudnya dengan dinar dan dirham. Hatta lam yabqa bi Misra wa man haulaha dinarun wala dirham. Sehingga di kota Mesir tidak tersisa lagi ada dinar maupun dirham ya, kecuali semuanya sudah terhimpun di Nabi Yusuf ya. Karena dinar dan dirhamnya dibuat membeli makanan kan oleh rakyat. Jadi yang terhimpun adalah dinar dan dirham. Ya, perbendaharaan makanan masih banyak ya. Kemudian waba'ahum fi sanati tsaniyah, Nabi Yusuf jual kepada mereka di tahun berikutnya karena dinar mereka rakyat udah nggak punya duit lagi ya, maka dijualnya makanan itu bil huliyyi wal jawahir, dengan perhiasan-perhiasan dan permata-permata. Diterima ya, bayarnya pakai permata, diterima. Diberikan kepada mereka makanan tersebut. Hatta lam yabqa bi Misra wa man haulaha huliyyun wala jawahir illa sara fi milkiyati Yusuf. Sehingga tidak tersisa di Mesir ya, dan sekitarnya perhiasan-perhiasan maupun permata-permata, melainkan semuanya sudah berada di dalam kepemilikan Nabi Yusuf. Wa ba'ahum fi sanati tsalitsa bid-dawabi wal mawashi hatta lam yabqa bi Misra wa man haulaha dabbatun wala masyiyatun illa sara fi milkiyati Yusuf. Dan di tahun yang ketiga Nabi Yusuf menjual perbendaharaan makanan itu ya, sebagian perbendaharaan makanannya dengan dijualnya, barternya dengan binatang-binatang ternak ya, sehingga tidak tersisa di Mesir, artinya bagi rakyat itu, kecuali itu sudah jadi milik Nabi Yusuf ya. Wa ba'ahum fi sanati rabi'ah bil abid wal ima ya, di tahun yang berikutnya ya, di tahun keempat
ya, karena mereka udah nggak punya dinar, dirham, nggak punya perhiasan, nggak punya binatang-binatang ternak peliharaan, ya, maka dijualnya dengan bil abid, ya, dengan hamba-hamba saya mereka, wal ima, ya, hamba saya perempuan. Hatta lam yabqa bi Misra wa man haulaha abdun wala amatun illa sara fi milki Yusuf. Ini riwayat, ya. Ini riwayat seperti itu. Jadi sehingga tidak tersisa lagi di Mesir dan sekitarnya ada budak kecuali baik laki-laki maupun perempuan kecuali di dalam kekuasaan Nabi Yusuf. Wa ba'ahum fi sanatil khamisati bid-duwari wal iqar, ya, dan di tahun yang kelima, ya, Nabi Yusuf menjual makanan untuk mereka itu dengan barter rumah-rumah dan juga tanah-tanah. Hatta lam yabqa bi Misra wa man haulaha darun wala iqar illa sara fi milkiyati Yusuf. Sehingga tidak tersisa di Mesir dan sekitarnya ada rumah maupun tanah kecuali itu sudah dalam kepemilikan Nabi Yusuf. Wa ba'ahum fi sanati sadiyah bil mazari wal anhar, ya, dan di tahun yang ke-6, ya, Nabi Yusuf menjual makanannya itu untuk mereka dengan kebun-kebun dana, artinya ladang-ladang mereka, ladang-ladang yang kering tentunya kan pada saat itu nggak menghasilkan. Wal anhar hatta lam yabqa, ya, ladang-ladang maksud sungai, maksudnya itu ada seperti hasil sumber air lah, ya, empang-empang dan sebagainya gitu. Sehingga la yabqa bi Misra wa man haulaha nahrun wala mazra'atun illa sara fi milkiyati Yusuf. Nah, itu tahun ke-6. Wa ba'am fi satil sabiha bidqabihim hatta la yabqa bi Misra wa man haulaha abdun wala hurrun illa sara abdu Yusuf. Illa sara abda Yusuf. Dan kemudian di tahun yang ke-7, ya, Nabi Yusuf menjual kepada mereka itu dengan diri mereka sendiri, ya, sehingga tidak tersisa di negeri Mesir baik seorang hamba maupun orang merdeka kecuali dalam kekuasaan Nabi Yusuf. Famalaka ahrarahum wa abidahum wa amwalahum wa qala an-nasu, ya, maka Nabi Yusuf kemudian menguasai orang yang merdeka dari mereka, hamba-hamba mereka dan juga harta-harta mereka, ya, hamba-hamba saya mereka, ya. Wa qala, dan dia mengatakan, wa qala an-nas, dan orang-orang mengatakan, ma ra'ayna wa la sami'na bimilkin atahu Allahu minal mulki ma ata hadzal malika hukman wa ilman wa tadbiran. Kami tidak melihat, orang-orang mengatakan tidak melihat dan mendengar ada suatu raja yang Allah berikan dia kekuasaan seperti apa yang diberikan kepada raja ini, yaitu kekuasaan, hukum, ilmu dan pengaturan. Tsumma qala Yusuf lil malik. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada raja atasannya, ya, rajanya. Ayyuhal maliku ma tara fina ayyuhal malik ma tara fima khawwalani rabbi min milki Misra wa ahliha asyarru alaina bi ru'yik, ya, fa inni lam uslihum li ufsidahum. Wahai Malik, apa yang kamu saksikan pada apa yang Tuhanku menguasakan kepadaku, ma khawwalani rabbi min milki Misra, dari kerajaan Mesir, wa ahlaha, ya, dan juga dari kerajaan Mesir dan juga dari penduduknya, asyarrun alaina bira'yik, atau apa, asyarra alaina, yang lebih jahat kepada kami, ya, menurut pendapat kamu, ya. Maksudnya Nabi Yusuf bertanya kepada raja, apakah ini berarti jahat, ini aku kuasakan mereka ini, ya, apa yang Allah berikan kepadaku untuk menguasai Mesir dan penduduknya, apakah ini menurut pendapatku ini buruk buatku. Fa inni lam uslihhum li ufsidahum. Sungguhnya aku tidak, ya, tidak memperbaiki mereka supaya membuat kerusakan buat mereka. Walam anjuhum minal bala'i liyakuna wabalan alaihim, ya. Dan aku tidak menyelamatkan mereka dari bala kelaparan, maksudnya liyakuna wabalan alaihim, agar supaya kemudian menjadi, ya, petaka buat mereka, ya.
Memang sih mereka hilang dari kelaparan karena dapat makanan, tapi mereka jadi sengsara. Bukan itu tujuannya. Walakinnallaha najjahum ala yadi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka melalui tanganku. Qala lahul malik. Lalu raja ditanya begitu, dia mengatakan ar-ra'yu ra'yuk. Pendapat saya adalah sesuai dengan pendapat kamu. Qala Yusuf, kemudian Nabi Yusuf mengatakan, inni ushhidullaha wa ushhiduk ayyuhal malik. Aku persaksikan kepada Allah dan juga kepada kamu, wahai raja. Anni a'taqtu ahla misra kullahum. Aku bebaskan semua penduduk Mesir. Waradatu ilaihim amwalahum wa abidahum. Dan aku kembalikan kepada mereka harta-harta mereka dan juga hamba-hamba saya mereka. Waradatu ilaika ayyuhal malik khatimaka wa siriraka wa tajak ala alla tasira illa bisirati wa la tahkuma illa bihukmi. Dan juga aku kembalikan kepada engkau, wahai raja, cincin kamu. Ini cincin sebagai lambang, biasanya dulu zaman dahulu sebagai lambang kekuasaan itu dengan cincin, ya. Cincin kamu dan juga tahta kamu, watajaka, dan juga mahkota kamu, ala alla tasira illa bisirati, dengan syarat kamu berjalan dengan jalanku, wala tahkuma illa bihukmi, kamu menghukumi sesuai dengan hukumku. Qala lahul malik, lalu raja berkata kepadanya, inna dzalika la syarafi wa fakhri wala asiru illa bisiratik. Sungguh yang demikian itu menjadi kemuliaanku dan kebanggaanku, dan aku tidak akan berjalan kecuali dengan jalanmu, wala ahkuma illa bihukmik, dan aku tidak menghukumi kecuali dengan hukummu. Walau laka ma qawitu alaihi wala tadaitu lahu. Kalau bukan kamu, aku tidak akan kuat menghadapi petaka yang lalu ini. Wala tadaitu lahu, dan aku tidak mendapatkan hidayah. Walaqad ja'altu sultani azizan ala ma yuram. Walaqad ja'alta sultani azizan ala ma yuram. Dan sungguh engkau telah menjadikan kerajaanku ini menjadi mulia, sesuai apa yang diharapkan. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Wa anta rasuluh, dan engkau adalah rasulnya. Fa aqim ala ma wallita fa innaka ladaina makinun alim. Amin. Maka tegakkanlah atas apa yang engkau telah diberikan kekuasaan. Kesungguhnya engkau bagi kami adalah memiliki kedudukan yang tinggi dan lagi dipercaya. Itu riwayat, sedikit riwayat tentang Nabi Yusuf, ya. Jadi kalau riwayat dari manapun, kalau ada bertentangan dengan ayat Quran, dan bertentangan dengan kehormatan Nabi, ya kita tentang, ya. Tapi kalau tidak bertentangan, ya bisa diterima seperti itu, ya. Seperti akan ada riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana ketika ada kabar, misalnya orang dulu kan ahlul kitab menceritakan sesuatu, ya, kata Nabi, la tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Jangan kalian benarkan, jangan kalian dustakan, gitu. Kecuali kalau benar-benar itu bertentangan dengan Al-Quran, pasti kita harus dustakan, gitu. Arti kalau enggak, ya udah, terserah kita, gitu, ya. Kita seperti itu. Itu riwayat, ya. Tapi kalau sejalan dengan Al-Quran itu bisa diterima. Yang keempat, madhun nafas, ya. Memuji diri. Nah, bagaimana ini? Kan ada kalimat ketika Nabi Yusuf ditawari kedudukan yang tinggi di sisi raja, Nabi Yusuf memilih untuk ditempatkan sebagai yang bertanggung jawab terhadap perbendaharaan negeri Mesir. Ya, kemudian Nabi Yusuf memuji dirinya atau menyebutkan bahwasanya ini hafidhun alim. Sungguhnya aku ini orang yang dapat menjaga perbendaharaan tersebut dan lagi mengerti, gitu. Nah, ini ada konotasi di sini madhun nafas,
memuji diri, ya gitu ya. Gimana ini? Ya. La syakka fi anna madhal insani nafsahu yu'addu minal umuril qabihah. Tidak diragukan lagi bahwasanya kalau seorang memuji dirinya itu adalah dianggap sebagai perkara yang buruk. Walakin laysat hadhihi qa'idatun amma. Akan tetapi ini bukan kaedah secara umum. Ya, enggak semuanya begitu maksudnya, ya. Bal qad taqtadil umuru bi ayyaqumal insanu bi ardi nafsihi 'alal mujtama'. Bahkan terkadang ada urusan-urusan atau suatu perkara, ya, seorang itu harus memperkenalkan dirinya, ya, kepada masyarakat. Wal i'lan 'ala khibratihi wa tajaribihi, dan juga dia harus mengumumkan bagaimana tentang pengalamannya, ya, khibratihi keahliannya, wa tajarubihi, dan juga pengalaman-pengalamannya. Ya, terkadang itu penting untuk diberitahu. Likai yata'arrafa 'alaihin nas, agar supaya orang tahu. Kalau orang nggak tahu nih siapa ini yang diangkat jadi pejabat ini, ya, orang bodoh, ya. Kemarin kan banyak ya orang-orang yang nggak ada kapabilitas diangkat, ya, menjadi pejabat tertentu, jadi komisaris BUMN seperti itu kan. Tapi nggak tahu kita bagaimana kapasitasnya, ya, kapabilitasnya kita nggak tahu, dan juga integritasnya kita nggak tahu, ya, apa orang jujur, apa orang yang tidak jujur seperti itu. Nah ini, ya, penting jadi seorang itu memperkenalkan dirinya. Likai yata'arrafan nasu yata'arrafa 'alaihin nas, agar supaya orang-orang jadi tahu. Wa istafidu min khibratihi, dan agar supaya mereka, ya, nanti akan mengambil faedah dari kepintarannya. Wala yabqa kanzan masturan, dan jangan sampai dia seperti harta yang terpendam. Jadi orang nggak tahu, ya, sehingga dia, ada orang pintar karena dia nggak menampakkan kepintarannya, ya, dia bagaikan kanzan masturan, artinya suatu harta karun gitu, suatu perbendaraan harta yang tersembunyi, orang nggak tahu. Oh, ternyata dia pintar, ternyata dia bermanfaat seperti itu. Sehingga kalau diangkat menjadi memegang posisi tertentu, dia akan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, tapi karena nggak diketahui oleh banyak orang, terutama oleh pemangku kekuasaan, akhirnya dia menjadi kanzan mastura seperti itu. Nah inilah, jadi maksudnya terkadang, ya, memuji diri artinya mengungkapkan tentang kepintarannya dan keahliannya seorang itu juga perlu seperti itu. Wa qad barra 'alaina fil ayati as-sabiqah anna Yusuf hinama tawalla mas'uliyat al-ishraf ala khazain Misra wasafa nafsahu bi annahu hafizun alim. Dan telah berlalu di ayat yang lalu yang sudah kita baca, bahwasanya Nabiullah Yusuf alaihissalam, ketika dia diberikan tanggung jawab untuk sebagai pengawas perbendaharaan kota Mesir, negeri Mesir, dia menceritakan dirinya bahwasanya dia itu hafizun alim. Wa kana hadzal wasfu min Yusuf li nafsihi daruriyan. Ya. Apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf ini, diungkapkan oleh Nabi Yusuf tentang dirinya ini adalah penting. Wa dzalika hatta ya'rifa sya'bu Misra wa malikuhu annahu yamtaliku sifatil lazimah allati tu'ahhiluhu litasaddi li hadzal mansib. Ya, kenapa penting? Ya, yaitu agar supaya rakyat Mesir bisa tahu, dan juga rajanya bisa tahu bahwasanya, ya, dia itu memiliki sifat-sifat yang memang pantas untuk dia layak memegang jabatan itu, ya, litasaddi, untuk memangku jabatan lihadzal mansib, di kedudukan tersebut, kedudukan ini. Jadi seperti itu. Jadi penting memang
menempatkan seseorang ya pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya, kejujurannya, dan juga keahliannya, seperti itu ya. Jadi kapasitas, kapabilitas, dan juga integritas sangat penting di dalam menempatkan seseorang dalam kedudukan tertentu. Wa min huna naqra'u fi tafsir al-Ayashi naqlan 'an al-Imam as-Shadiq alaihi salam annahu hinama su'ila 'anil hukm asy-syar'i limadhil insani nafsi. Di sini dan kita juga baca dalam tafsir al-Ayashi dari Imam as-Shadiq bahwasanya ketika beliau ditanya tentang bagaimana hukum syariatnya kalau seorang memuji dirinya, ajaba alaihissalam, na'am idza tarra ilaihi. Ya, boleh maksudnya. Kalau memang dia terpaksa untuk mengungkapkan hal tersebut. Ama sami'ta qawla Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Lihat jawaban-jawabannya bagaimana? Ya, cucu Nabi kita Muhammad SAW ya, yang selalu yang ada mereka itu ya selalu bersama dengan Al-Quran ya. Ini seperti dalam riwayat Muslim bagaimana Rasulullah SAW berpesan ya, kepada kitabullah untuk berpegang kepada kitabullah. Karena ini adalah Rasulullah berpesan dua pusaka. Yang pertama adalah yang termulia, ya, sangat jauh mulianya. Kemudian yang kedua adalah yaitu pusaka yang kedua, yang di bawahnya yaitu adalah keluarga Nabi. Wahuma la yaftariqa hatta yarida aliyal haud. Keduanya tidak akan terpisah sampai dia bertemu di telagaku nanti. Yaitu apa? Al-Quran, ya, kitabullah wa itrati. Ini yang ada di Sahih Muslim, ya. Di Sahih Muslim seperti itu, kitabullah. Jadi sering kita dengar riwayat, ya, hadis inni tarikum fikum ats-tsaqalain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Sungguhnya aku meninggalkan buat kalian dua pusaka yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua pusaka tersebut. Yaitu yang pertama adalah kitabullah wa itrati, yang kedua itrahku, ya, keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini jelas Imam Ja'far as-Shadiq adalah Ibn Muhammad al-Baqir, Ibn Ali Zainal Abidin, Ibn Husain, Ibn Ali bin Abi Talib, Ibn Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika dia mengatakan sesuatu disandingkan dengan ayat Quran, seperti itu. Ini juga yang seharusnya, ya, kalau orang yang mengaku kepada keturunan Nabi hendaknya sejalan dengan Al-Quran. Ya, hendaknya sejalan dengan Al-Quran. Seperti itu. Dan ini beliau menjawab, ya, dengan jawaban yaitu argumennya adalah Al-Quran. Naam. Jadi ketika dia bilang iya, membolehkan sesuatu, ya harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Al-Quran. Yaitu beliau mengatakan, ama sami'ta qawla Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Apakah kamu enggak dengar apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Yusuf? Ij'alni ala khazainil ardi. Tempatkan aku dalam jabatan menjaga perbendaharaan kota Mesir. Inni hafidhun alim. Kemudian Nabi Yusuf memuji dirinya atau memperkenalkan dirinya sebagai hafidhun alim. Wa qaulil abdus salih, dan juga yaitu ayat Quran lagi di argumennya. Kenapa beliau membolehkan hal tersebut? Yaitu Nabi Allah Saleh mengatakan ana lakum nasihun amin. Aku adalah bagi kalian ini sebagai pemberi nasihat yang dipercaya, yang dapat dipercaya. Ini kan artinya seolah-olah memuji dirinya. Ya, seperti itu. Ini adalah padahal ini sesuatu yang penting ya untuk diketahui. Jadi
Nggak semuanya ya seorang itu memperkenalkan dirinya, memuji dirinya itu hal yang buruk ya. Tapi kalau di sana memang ada manfaat dan tujuan yang penting, itu boleh dilakukan. Wa min huna yattadhihu lana jaliyan falsafatu madhil Imam Ali alaihissalam nafsahu fi ba'dil khutab. Dari sini juga menjadi jelas ya, menjadi terang bagi kami falsafat dari bagaimana Imam Ali memuji dirinya dalam sebagian khutbahnya. Famathalan yaqulu fi khutbati syakhsiqiyah wasifan nafsahu. Contohnya bagaimana ketika beliau mengatakan dalam khutbahnya yang ada namanya judulnya khutbah asy-syakhsiqiyah, beliau mensifati dirinya inna mahalli minha mahallal qutb minar ruh minar raha yanhadiru anni sail wa la yarqa ilayya at-tayr. Sungguhnya kedudukanku itu dari kepemimpinan ini ya, imarah ini ya, mahallal qutbi minar raha, seperti ya, kedudukan poros dari penggilingan ya, poros dari minar raha, dari penggilingan. Yan hadiru anisail, akan turun dari asail, banjir ya, surut banjir, dan walayar qa ilayyat tayr, dan tidak akan naik di atas kepadaku tayr, burung. Ini kalimat ya, kira-kira seperti itu maksudnya. Ya, beliau sebagai Amirul Mukminin itu bagaikan poros. Ini kalau nggak salah perkataan ini juga pernah beliau katakan, nasihati kepada Sayyidina Umar bin Khattab ya. Ketika dalam satu peperangan Sayyidina Umar ingin ikut terjun ke peperangan tersebut. Sayyidina Ali bilang, jangan, kamu ini adalah poros di sini. Ya, kalau kamu pergi nanti ya bahaya, nanti akan terjadi serangan terhadap pusat kota seperti itu. Nah ini Sayyidina Ali menasehati Sayyidina Umar. Sayyidina Ali selalu kan ya, kalau dimintai fatwa selalu ya, membantu pemerintahannya Sayyidina Umar bin Khattab gitu. Dan ini sering hal ini dipisahkan ya, antara sahabat yang 4 itu, seolah-olah antara Sayyidina Ali dengan 3 sahabat yang lainnya itu saling bertentangan, saling ya, bermusuhan. Tidak ya. Semuanya itu adalah ya, didikan-didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang 2 adalah mantunya, yang 2 lagi adalah mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang ketika terjadi kepemimpinan yang pertama ya terjadi kelas sedikit ya. Ya, memang itu adalah sesuatu yang yang wajar ya, seorang ada. Jadi enggak berbeda pendapat bukan hal yang mustahil di antara para sahabat ya. Akan tetapi kemudian karena melihat kepada kemaslahatan, Imam Ali ya menerima hal tersebut, sabar terhadap tersebut. Sehingga para ulama mengatakan, kalau mau tahu siapa azhadun nas, orang paling zuhud ya di antara para sahabat Nabi, yaitu Imam Ali. Ketika ya beliau ya tidak diikutkan di dalam pemilihan kepemimpinan, padahal beliau adalah orang yang layak menjadi pemimpin ya, tapi ya setelah kaum muslimin memilih Sayyidina Abu Bakar, beliau akhirnya pun membaiat Sayyidina Abu Bakar. Setelah ya, terjadi ya, tentunya pertentangan sebelumnya, perbedaan pendapat sebelumnya ya, seperti itu. Tapi demi kemaslahatan kaum mukminin, Imam Ali ya menerima hal tersebut. Nah setelah itu ya baik buat mereka. Sayyidina Ali membantu ketika diperlukan untuk memberikan fatwa dan sebagainya, sehingga terkenal ucapan Sayyidina Umar, laula Ali lahalaka Umar. Kalau bukan karena ada Ali, Umar ini celaka, seperti itu. Karena sering meminta fatwa dari Sayyidina Ali. Nah ini yang sering kadang-kadang dihembuskan api kedengkian di antara kaum muslimin supaya terpecah belah antara kaum muslimin ya. Nah ini hal yang sangat-sangat
disayangkan ya, orang gampang menerima hal tersebut. Ya, padahal mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah puji mereka di dalam Al-Qur'annya. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Ya, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu ya, di dalam masuk Islam. Ya. Sahabat yang 4 ini adalah minas sabiqinal awwalin. Ya. Ini Allah sifati walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan juga orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, artinya mengikuti jalan mereka dengan baik. Itu juga Allah golongkan minal muhajirin wal ansar, dari orang-orang muhajirin wal ansar, as-sabiqun al-awwalun dari orang muhajirin, banyak dari ansar yang as-sabiqun al-awwalun. Juga dari muhajirin tadi. Kalau yang 4 ini termasuk muhajirin kan. Allah puji mereka dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ya, sampai yaumil qiyamah. Walladzina taba'uhum, kalau as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar ini udah nggak ada lagi ya. Tapi walladzina taba'uhum bi ihsanin ini bisa sampai yaumil qiyamah. Allah akan ikutkan rombongan mereka. Apa Allah katakan? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini kan firman Allah. Allah itu pasti, oh enggak, ini dulu, kan turunnya dulu. Terus setelah itu mereka menentang. Enggak, emang Allah enggak tahu akhir setiap perbuatan manusia. Allah tahu. Ini stempel dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya kalau orang yang memang Allah sudah stempel dia akan celaka, ya celaka. Seperti Abu Lahab, sebelum meninggal, surat Al-Lahab sudah turun terlebih dahulu. Ketika Abu Lahab menentang Nabi didakwahi. Sudah didakwahi secara kekeluargaan, secara diam-diam. Nggak mau Abu Lahab. Ya. Sampai ketika Nabi mengumpulkan jamaah di Mekah itu, di Bukit Abi Qubais, ya. Maka pada saat itulah ketika Nabi mengatakan, apakah kalian ini percaya kalau nanti ada musuh datang dengan tiba-tiba menyerang kalian, kalau saya katakan begitu, apakah kalian percaya? Oh, percaya kami, karena engkau adalah orang yang jujur. Bukan itu ternyata yang aku ingin katakan. Aku ingin katakan, hendaklah kalian ya, selamatkan diri kalian dari azab neraka, yaitu dengan beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Marah Abu Lahab ketika tahu ya bagaimana, kenapa Nabi mengumpulkan ya masyarakat pada waktu itu, langsung mengatakan tabban laka ya Muhammad alihadza da'awtana, celaka kamu Muhammad, apakah untuk urusan ini kamu mengumpulkan kami? Nah, pada saat itulah turun ya, tabbat yada abi lahab wa tab. Ini kan artinya Allah sudah nyatakan ya, Abu Lahabnya masih hidup ya, begitu juga istrinya masih hidup. Allah nyatakan Abu Lahab ya, saya selanaron, akan masuk neraka deh. Dan ini sampai akhir hayatnya Abu Lahab tidak beriman. Ini menunjukkan apa yang Allah, karena Allah mengetahui akhir setiap kehidupan manusia. Ini Allah, sehingga Allah nyatakan, ini juga termasuk mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran yang mana Al-Quran itu menggambarkan sesuatu yang dahulu terjadi, yang sekarang terjadi, dan yang akan terjadi. Nah, di sini artinya ikhbar bil ghaib, yang belum terjadi sudah diberitahu. Ya, pada akhirnya kenyataannya ya seperti itu. Sama juga seperti kejadian ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh Persia. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya, itu yang berita-berita yang dekat ini adalah sebagai bukti bahwasanya apa yang diinformasikan Allah dalam Al-Quran, baik tentang hari kiamat, hari ba'ats dan sebagainya, ya, itu pasti akan terjadi seperti itu. Ya, seperti yang kejadian Abu Lahab, ya, dia mati dalam keadaan kafir. Ya, begitu juga kaum Romawi
mengalahkan yang tadinya dikalahkan oleh Persia bisa berbalik ya, dalam peperangan mengalahkan Persia seperti itu. Fi bid'i sinin hanya dalam beberapa tahun. Kata bid'un ini antara 3 sampai 9 tahun seperti itu. Ternyata ya, setelah turun ini 5 tahun kemudian terdengar kabar bahwa Romawi mengalahkan Persia. Nah ini berita tentang bagaimana akhbarul ghaib yang ada di Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah merupakan informasi apa yang ada dalam Al-Quran, terdapat informasi yang valid. Kembali kepada tadi bacaan kita, jadi bagaimana tentang para sahabat Nabi itu yang sering dihembuskan demi mengkotak-kotak kaum muslimin dengan adanya sebagian pengikut seolah-olah pengikut Sayyidina Ali dengan pengikut para sahabat yang 3 itu berbeda seperti itu. Padahal semuanya itu yang menjadi labelnya adalah mereka adalah kaum mukminin dan muslimin. Itu yang harusnya menjadi label, bukan di kotak-kotak pada kelompok-kelompok. Famithlu hadhil awsaf hiya fil waqi'i li ajli iqadil ghafilin. Ya, kita kembali ke teks bacaan kita. Sifat-sifat yang seperti ini pada kenyataannya sebenarnya adalah kenapa harus diungkapkan tentang kepandaian seorang, pengalaman seorang. Itu tiada lain li ajli iqadil ghafilin, untuk memberikan menyadarkan al-ghafilin, orang-orang yang enggak tahu, yang lalai, wa irsyadihim, dan membimbing mereka ilal istifadati min hadzal manhalil adbi fi sabilil wusuli ila sa'adatil fardi wal mujtama, dan membimbing mereka untuk bisa mengambil faedah dari sumber yang sejuk ini di dalam di jalan mencapai kebahagiaan baik individu maupun masyarakat. Kita lanjutkan yang kelima, afdaliyatul jaza al ma'nawi ala siwa. Pentingnya balasan maknawi atas selainnya. Biragmi anna katsiran minal mu'minin al-khayrin yalqawna fi hadhihi ad-dunya jazaa'a a'malihim al-khayrah. Walaupun ada banyak dari kaum mukminin yang baik-baik, mereka kemudian mendapatkan balasan dari kebaikan mereka itu, dari amal yang baik mereka itu di dunia ini. Banyak di antara mereka orang yang berbuat baik dari kaum mukminin, mereka diberikan kebahagiaan, kesenangan, harta yang melimpah. Itu akibat dari perbuatan baik mereka juga. Kama huwal hal bin nisbati li Yusuf, seperti halnya Nabi Yusuf ini. Haitsu juziya jazaan hasanan, di mana Nabi Yusuf itu mendapatkan balasan yang baik li afafihi wa taqwahu wa sabrihi 'alal bala, atas keapikan dirinya. Afaf itu artinya kebersihan dirinya dari kemaksiatan, wa taqwahu, dan ketakwaannya, wa sabrihi, kesabarannya, al bala, atas ujian. Nabi Yusuf langsung mendapatkan balasan. Idlau kana athiman lama'tala hadzal mansib. Karena andai kata dia itu adalah seorang yang pendosa, dia tidak akan mendapatkan kedudukan ini. Walakinna hadza la ya'ni anna 'alal insan ay yantadhara al jazaa fi hadhihi dunya. Ini tidak berarti bahwasanya kepada semua manusia yang berbuat baik dia harus menantikan balasannya di dunia ini. Ya. Wa yatawahhama annal jazaa yajibu ayyakuna maddiyan wa malmusan fi hadhihi dunya. Dan dia mengira bahwasanya kalau balasan itu harusnya berupa materi dan sesuatu yang nampak di dunia ini. Wa yara ta'khiral jazaa dzulman fi haqqihi, dan dia mengira bahwasanya kalau dia enggak dapat balasan di dunia ini, ini kezaliman Allah, ini Allah enggak perhatikan saya. Ini banyak dari kaum muslimin seperti itu. Dia
dia sudah ibadah, dia sholat misalnya, tapi kok hidupnya susah. Ya. Kemudian dia nyalahkan Allah, Allah ini zalim seperti itu. Nah, ini salah ya seperti itu ya. Jangan beranggapan seperti itu. Allah itu maha mengetahui hikmah ya. Kadang-kadang seorang itu dibalas cepat, kadang-kadang diberikan tangguh terlebih dahulu seperti itu. Ini Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui kemaslahatannya. Banyak orang asalnya taat baik diberikan langsung balasan ya karena dia pengen balasan yang cepat, akhirnya misalnya diberikan kekayaan, kedudukan, akhirnya dia malah lupa kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya paling tahu. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala pengaturannya. Kita beramal dengan baik, ya, berusaha dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hasilnya, ya, balasannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinna hadha at-tasawwur ba'idun 'anil waqi'. Akan tetapi ya, itu orang yang mengira kalau balasan dari perbuatan baik itu harus berupa materi, harus berupa sesuatu yang dia dapatkan kesenangan dunia seperti itu. Ini adalah tasawwur ba'idun 'anil waqi'. Gambaran seperti ini jauh dari kenyataan. Li'annal jazaa'al awfa, karena sungguhnya balasan yang paling cukup adalah ma yuwafil insan fi hayatihil qadimah, yaitu yang akan memenuhi kepada manusia tersebut di dalam kehidupannya yang akan datang. Wala'alla lidaf'i hadat tawahumul khati wa inna ma juziya bihi Yusuf wal jazaa'ul awfa yaqulul Qur'anul Karim. Dan barangkali untuk menghindari dari kesalahan dugaan yang salah ini, harus mendapatkan ganjaran di dunia seperti Nabi Yusuf seperti itu. Sungguhnya apa yang diberikan kepada Nabi Yusuf itu sudah mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala katakan wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Sungguhnya ganjaran di akhirat itu lebih baik untuk mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Ini hanya sedikit sekali ya apa yang didapat dari dunia itu. Jadi sebenarnya balasan yang sebenar-benarnya baru nanti di akhirat. Jadi amal yang kita kerjakan di dunia, ya, kalau hanya minta balasannya di dunia ya rugi sekali ya, karena balasan di dunia ini tidak ada apa-apanya dari balasan di akhirat nanti. Yang terakhir ad-difa' 'anil masjunin ya. Al-masjunaini ya. Iya, iya. Atau al-masjunin juga bisa ya. Nanti kita lihat ya arti sokongan bantuan kepada dua orang yang ditawan ya. Kalau masjunin berarti para tawanan ya. Mungkin kedua benar. Kita baca aja isinya. Biragmi anna sijna lam yakun daiman mahallan lil akhyar. Walaupun ya kita ketahui bahwasanya penjara itu enggak selalu itu menjadi tempat bagi orang baik. Bal yastadhifu taratan al-abriya wa taratan al-mujrimin. Ya. Ya, bahkan ya kenyataannya penjara itu dia menerima orang yang baik ya terkadang, dan juga terkadang orang yang memang orang yang jahat, yang kriminal. Lakinnal qawaid al-insaniyah tastawjibu at-ta'amul al-husna ma'as sujana. Akan tetapi kaedah kemanusiaan itu mewajibkan, mengharuskan kita itu berperilaku baik terhadap orang-orang yang ditawan. Hatta walau kanu mujrimin, walaupun mereka itu orang-orang yang mujrim. Ya, ini tawanan itu. Jadi memperlakukan tawanan dengan baik, memanusiakan mereka itu adalah prinsip Islam. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, ini disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Dalam surah Insan apa? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makan dengan penuh kerelaannya, atas kecintaannya
Kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, kepada anak yatim, wa asiran, dan kepada tawanan. Seperti itu. Jadi tawanan diperlakukan dengan baik di dalam Islam. Ya. Jadi kalau ada tawanan dibunuh gitu, itu bukan ajaran Islam. Ya, bukan ajaran Islam. Tawanan dalam apa? Dalam Al-Quran seperti itu ya. Imma mannan ba'du, apalagi tawanan perang ya. Imma mannan ba'du wa imma fidaan. Ya. Tawanan itu bisa dia dibebaskan secara cuma-cuma karena mungkin melihat dia ikut-ikutan aja dalam perang ini karena dipaksa, dia juga nggak bunuh pasukan kita dan sebagainya. Tapi dia ditawan, ya bisa saja dilepaskan. Wa imma fidaan, dan juga bisa ditawanan itu bisa dilepaskan dengan tukar menukar tawanan atau dengan tebusan, seperti yang dilakukan oleh Nabi di dalam setelah peperangan Badar ya. Wa qad yatasawwaru al-ba'du anna ad-difa' 'anil masjunin min mubtakaratil asril hadits. Ya. Sebagian orang membayangkan bahwasanya membela para tawanan, artinya hak-hak tawanan itu, min mubtakaratil asril hadits, itu bagian dari penemuan-penemuan atau sesuatu yang dilakukan oleh di masa sekarang aja. Ya, itu memang dalam masalah tawanan perang itu ada konvensi Jenewanya ya. Bahwasanya setiap tawanan itu harus dihormati. Ini seolah-olah ini adalah sesuatu yang ditemukan di masa kini saja, di masa modern ini. Lakin al-mutatabbi' litarikh al-islami yara annahu mundul ayyamil ula liqiyamid daulatil Islam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'akkidu wa yusi 'ala ta'amul hasan mal asra wal masjunin. Ya. Akan tetapi bagi orang yang meneliti sejarah Islam, dia akan melihat bahwa sejak awal berdirinya daulah Islam, Rasulullah SAW itu menekankan dan selalu berpesan untuk berlaku baik dengan para tawanan. Arti memperlakukan mereka dengan baik, ya, memanusiakan mereka, ya, memberikan hak-hak mereka sebagai tawanan. Kama qara'na jami'an wasiyat Ali alaihissalam fi haqqil mujrim alladhi qama bightiyalihi. Ini juga sama seperti apa yang kita baca ya, wasiatnya Imam Ali tentang orang yang berdosa yang sudah membunuh dia, yang sudah mau mencelakakan beliau, yaitu Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi. Abdurrahman ibn Muljam ya, yang bunuh Sayyidina Ali. Ya, ketika Sayyidina Ali sudah tertusuk seperti itu dan merintahkan supaya nangkap itu ibn Muljam, haitsu amara ayyurfiqa bihi wa hatta innahu alaihi salam ba'atha ilaihi min al-laban alladhi kana yashrabuhu indama aradu qatlahu qala darbatan bi darbah, ya. Di mana Imam Ali padahal beliau sudah tahu terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam dengan belati yang beracun. Dia masih memerintahkan agar supaya memperlakukan baik orang tersebut, sampai-sampai bahkan Imam Ali memberikan susu yang dia minumnya kepada Ibn Muljam tersebut. Dan ketika mereka menghukumnya, ya, kan hukum kisos kan, ya, menghukum kisos, ya. Darbat, Sayyidina Ali berpesan, kan Sayyidina Ali akhirnya meninggal, ya. Darbatun bi darbah. Pukulan dibalas dengan pukulan. Satu pukulan dibalas satu pukulan. Arti jangan sampai dia kemudian disiksa gitu, seperti itu. Enggak, karena dia membunuh aku, bunuh saja seperti itu. Ya, dengan langsung. Kama anna Yusuf hina kana fi sijni kana yu'addu akhan hamiman wa sadiqan wafiyan wa mustasyaran aminan li jami'i nuzala'is sijni. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika berada di tawanan, ya, di penjara,
dia adalah sebagai teman yang dekat, ya, teman yang selalu wafian, artinya selalu memenuhi kebutuhan temannya. Wa mustasyaran aminan, orang yang diajak bicara, yang mudah, dan orang yang jujur, ya, orang yang gampang diajak musyawarah. Li jami'u nuzala as-sijn, bagi semua penghuni penjara. Wa hina ma kharaja minas sijni, ketika pun beliau keluar dari penjara, amara ayyaktuba li jalbin tihibbahil alamin ala babihi hadza quburul ahya. Beliau memerintahkan, ya, untuk ayyuktaba, ya, ala babihi, ditulis di pintu penjara, katanya hadza quburul ahya, ini adalah kuburannya orang-orang yang hidup. Di pintu penjara ditulis gitu. Wa baitul ahzan, rumah orang-orang yang bersedih. Wa tajribatul asdiqa, ini adalah ujian bagi orang-orang yang jujur. Wa syamatatul a'da, dan ini, ya, sebagai kehinaan bagi musuhnya. Wa adhara lahum bihadzal du'a atfahu wa mahabbatahu haitsu qala, ya, dan dia menampakkan kepada mereka dengan doa ini kasih sayangnya dan kecintanya. Ketika beliau mengatakan, Allahumma atif alaihim biqulubil akhyar wa la ta'um alaihim al-akhbar. Ya. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada mereka dengan sebab hatinya orang-orang yang baik, dan jangan kamu sebarkan berita-berita buruk kepada mereka. Wa tarif annana naqra fi siyaqil hadis sabiq annahu fadzalika yakunu ashabus sijn a'rafun nas bil akhbar fi kulli baldah. Yang uniknya, kata kita baca dalam siyaq hadis tadi, ya, bahwasanya fadzalika yakunu ashabus sijn, dengan demikian biasanya orang yang di penjara itu menjadi orang yang paling tahu tentang berita di setiap negeri. Biasanya mereka itu, ya, di penjara, ya, sering dapat informasi-informasi dari luar yang kadang-kadang orang yang di luar penjara nggak tahu gitu. Ya, karena mereka hidupnya dalam penantian selalu, ya. Waqad marrat alaina hadhihi tajribah fi ayyamis sijn, dan berlalu bagi kita tentang ujian ini di masa-masa di penjara. Haitsu kanat tasilunal akhbar wa bi suratin muntazimah, di mana katanya berita sampai kepada kami dan dengan begitu rapi, illa fi ba'dil halatin nadirah, melainkan di dalam kondisi-kondisi yang jarang saja. Wa anturukin khafiyah la yakshifuha sajjanun, dan melalui jalan-jalan yang rahasia, yang tersembunyi, yang, ya, tidak diketahui oleh orang-orang yang menahan tersebut. Wa katsiran ma kana alladhi yadkhulu ila sijni yattali'u ala ba'dil akhbar, banyak sekali yang masuk ke penjara itu bisa dia memperhatikan berita-berita allati lam yakun qad sami'ha indama kana fil kharij, ya, yang mana dia tahu berita-berita yang dulunya waktu dia di luar dia nggak tahu berita. Wal hadits an hadzal mawdu' tawil wa qad yukhrijuna an hadza fi hadzal kitab. Cerita tentang ini panjang. Ini berarti mengeluarkan kita dari tujuan kitab ini. Apa tentang penjara, ya, tentang tawanan itu. Ini juga ada sesuatu yang sangat miris, ya. Ada seorang dai yang sudah 15 tahun dia dakwah. Namanya, antum kalau buka di YouTube ada Bro Ismail. Ya. Dia itu mendakwahkan Islam, ya, selama 15 tahun, akhirnya kemudian murtad. Murtad itu karena apa? Karena dia baca dalam satu tafsir, ya, kitab tafsir, yaitu tentang perlakuan tawanan. Bahwasanya di tafsir tersebut ada riwayat lagi nih. Di tafsirnya sama sekali tidak ada. Ya, di Al-Qur'annya sama sekali tidak ada, tapi di riwayat. Yaitu di riwayatnya apa? Katanya ketika terjadi satu peperangan, ya, dalam satu peperangan, ketika ini menafsirkan ayat wal muhsanatu minal ladzina
wal muhsanatu ya, kan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ya, dan seterusnya. Terus berikutnya kan wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Nah, di sini ditafsirkan ya bahwasanya boleh katanya mengawini wanita kalau dia sudah jadi hamba sahaya ya, yaitu dengan cara begini ya. Kalau terjadi suatu peperangan, kemudian musuh kalah, akhirnya kemudian hartanya diambil, kemudian wanitanya ditawan. Padahal ini wanita adalah istri dari seseorang ya, istri dari seorang yang dari pihak musuh lah. Kemudian kata istri karena si wanita ini sudah menjadi tawanan, maka dia menjadi budak katanya. Oleh karena itu boleh digauli. Katanya ini terjadi dalam satu peperangan, kalau nggak salah disebut katanya peperangan Muraisi, katanya sahabat-sahabat Nabi kemudian menangkap wanita-wanita ya dari pasukan yang kalah, kemudian ditunggu katanya sampai dia menstruasi, setelah itu baru digauli seperti itu. Nah, ini hal tersebut ya nggak masuk di akal di akal sehat si Bro Ismail tadi dibilang. Kok seperti ini Islam memperlakukan tawanan orang yang tidak ikut perang, bahkan wanita lalu diambil, ditawan, dijadikan budak, kemudian dijadikan pemuas nafsu di antara kaum muslimin. Akhirnya dia keluar murtad dari Islam. Ya, inilah gambaran yang salah ya tentang tawanan ya. Ini karena gambaran salah karena bukan dari Al-Qur'annya, yaitu dari tafsirnya, dari riwayat. Padahal kalau dilihat di dalam Al-Qur'an bagaimana ya perlakuan terhadap tahanan, yaitu imma manam ba'du wa imma fidaan. Ya, tawanan itu nggak ada dia dua pilihan yang selain dari dua pilihan ini. Bisa dia dibebaskan atau diperlakukan kalau masih ditawan. Manan itu arti diberikan karunia kepadanya. Ya, diperlakukan dengan baik di masa ditawan atau dibebaskan karena setelah itu terbukti masa dia tidak bersalah. Wa imma fidaan atau ditebus. Ya, atau tukar menukar tawanan. Dan di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya diceritakan ketika zaman Nabi pada saat peceklik, pada saat istilahnya tanggung bulan, pada saat susah, Nabi punya tawanan seperti itu dari musuh. Tawanan-tawanan ini diberikan makanan dari kurma yang bagus. Kurma bagus diberikan kepada mereka. Sedangkan pada saat itu katanya sahabat sendiri makan kurma yang buruk, yang nggak bagus. Jadi tawanan ini diperlakukan dengan baik seperti itu. Tawanan diperlakukan dengan baik. Dan ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'ama ya ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, seperti itu. Tapi kemudian ini di riwayat akhirnya bagaimana dikatakan tawanan itu ya, dijadikan budak. Padahal berkali-kali dalam Islam itu Islam membebaskan perbudakan. Kenapa ada ayat-ayat tentang perbudakan dalam Islam? Karena pada saat Nabi diutus menjadi Nabi, perbudakan sudah merajalela. Sudah menjadi sesuatu yang umum. Sampai-sampai ya orang kalau kaya, ya ketika dia mau mengolah hartanya, dia memerlukan budak seperti itu. Ya, jadi perbudakan sudah umum. Perbudakan juga diakibatkan satu dari peperangan tadi. Memang sebelum Islam seperti itu. Orang yang kalah ditawan dijadikan budak. Setelah Islam tidak. Ya.
orang yang berhutang juga dijadikan budak seperti itu. Ya, tapi setelah Islam datang itu ya Allah membuka pintu pembebasan budak ya, melalui 7 pintu ya. Di antara orang yang bersumpah, kafar sumpahnya ya, dia harus membebaskan budak. Orang yang membunuh orang kesalahan ya, membebaskan budak. Terus orang misalnya berbuka dengan menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, ya dia salah satunya memerdekakan budak. Semuanya. Dan secara umum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwasanya fakku raqabah itu adalah suatu pengorbanan untuk meningkatkan kehormatan seorang adalah fakku raqabah. Ya, itu artinya membebaskan budak. Ya, bahkan hadis Nabi mengatakan barang siapa membebaskan budak ya, maka pembebasan itu menjadi tebusan dirinya dari api neraka. Jadi anjuran-anjuran untuk membebaskan budak itu selalu seperti itu. Ya, jadi Allah ya, hamba-hamba Allah manusia ini adalah hamba-hamba Allah, bukan hamba manusia. Jadi Islam datang tidak membuat manusia yang merdeka menjadi budak, tapi ketika Islam datang membebaskan ya, perbudakan seperti itu. Nah ini kalau dalam riwayat tadi berarti dibolehkan itu berbudakan seperti itu. Artinya seorang yang merdeka dijadikan budak. Nah ini ada di riwayat tapi tidak di dalam Al-Quranul Karim. Nah ini yang terakhir juga menarik ketika Anda melihat film Lion of Desert ya, Umar Mokhtar itu. Ketika Umar Mokhtar menawan seorang tawanan musuh ya, bangsa Itali, lalu prajuritnya mau nembak dia, langsung mau nembak si tawanan itu. Kata Umar Mokhtar, jangan kamu tembak dia. Prajuritnya lalu bilang, kan mereka juga memperlakukan seperti itu tawanan kita. Orang-orang dari kita kalau ditawan oleh mereka dibunuh. Terus Umar Mokhtar menjawab, bilang apa? Laisu ustadzan. Mereka bukan guru kita, kenapa kita harus ngikutin mereka? Seperti itu. Ya beginilah, ya, jadi tawanan kemudian diperlakukan dengan baik tawanan tersebut. Nah inilah yang harus diperhatikan bagaimana tawanan itu bukan saja ada di memperlakukan dengan baik. Tawanan bukan hanya ada di Konvensi Jenewa, tapi ini sudah ada di dalam Islam. Ya, ini saja insya Allah nanti kita lanjutkan di hari Senin ayat 58 sampai 62. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana. Wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.